Tinea pedis merupakan infeksi jamur yang menyerang area antara jari-jari kaki. Umumnya, kaki yang diserang adalah kaki yang sering lembab akibat keringat berlebihan. Oleh karena itu, infeksi ini juga kerap disebut dengan kaki atlet. Penyebab utama infeksi ini adalah disebabkan oleh spesies anthropophilic seperti Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, dan Epidermophyton floocosum. Namun, paling banyak disebabkan oleh Trichophyton rubrum. Trichophyton rubrum adalah dermatofit yang berperan paling dominan yang menyebabkan sebagian besar infeksi jamur superfisial di seluruh dunia. Infeksi ini sering menyerang orang dewasa yang bekerja di tempat basah dan lembab. Contohnya seperti tukang cuci, petani, atau orang yang setiap harinya harus memakai sepatu tertutup. Kinasenia NPM 3118077 akan menjelaskan tentang patogenesis pada Tinea pedis. Tinea pedis sendiri merupakan keadaan yang disebabkan oleh jamur yang menginfeksi jaringan keratin seperti pada kulit, rambut, dan kuku. Infeksi dimulai dengan pelekatan dermatofit pada jaringan keratin dan kemudian terjadi penetrasi ke stratum corneum yang dibantu oleh enzim keratolitik proteinase, lipase, dan enzim mucinolitik yang dihasilkan oleh jamur. Untuk patogenesisnya sendiri, pertama, infeksi dimulai dengan kolonisasi hifa atau cabang-cabang di dalam jaringan keratin yang mati. Kemudian, hifa tersebut menghasilkan keratolitik proteinase yang berdifusi ke lapisan epidermis dan menimbulkan reaksi inflamasi. Pertumbuhan jamur dengan pola radial menyebabkan timbulnya lesi. Gejala klinis dari Tinea pedis itu menimbulkan gejala berupa ruam bersisi yang terasa mengganggu karena gatal. Jamur tersebut dapat menetap di antara sel-sel jari kaki karena area tersebut cukup lembab sehingga jamur lebih mudah bersarang. Gatal semakin terasa ketika pasien melepas sepatu dan kaos kaki setelah beraktivitas. Gejala Tinea pedis ini bisa berbeda antara pengidapnya bergantung pada tingkat keparahan. Gejala tersebut antara lain yaitu yang pertama muncul lepuhan yang terasa gatal, yang kedua kulit kering, menebal, mengeras dan kasar di telapak atau di sisi kaki, lalu ada kulit retak dan mengelupas, lalu yang keempat dapat menyebar ke kuku jari kaki. Lalu dalam kasus infeksi jamur kulit terdapat gejala yang mengharuskan kamu untuk segera menemui dokter. Tanda-tanda infeksi jamur tersebut antara lain yang pertama tingkat rasa sakit semakin parah, bengkak, kemerahan atau terasa terbakar. Muncul bercak merah yang menyebar dari daerah yang terinfeksi, keluar cairan, suhu tubuh 38 derajat Celcius atau demam tinggi tanpa penyebab yang diketahui. Ruam merah masih menyebar setelah pengobatan. Nama saya Desi Permatasari, NPM 3118008. Di sini saya akan memaparkan mengenai diagnosis dari Tinea pedis. Diagnosis dari Tinea pedis biasanya dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Namun, diagnosis pasti dari Tinea pedis ini dapat ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopik dan kultur jamur. Untuk pemeriksaan makroskopiknya ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis, biasanya pasien akan menggambarkan gejala dari Tinea pedis berupa rasa gatal, kaki yang bersisi, dan seringkali terdapat bisura yang menyalip di antara jari kaki. Beberapa pasien mendeskripsikan lesi ulceratif atau vesikular. Kebanyakan pasien usia tua mungkin menyebutkan kondisi kaki yang bersisik sebagai kulit kering. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik dari Tinea pedis bergantung pada setiap tipe Tinea pedis. Yang selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopik. Untuk pemeriksaan mikroskopik yang pertama yaitu pemeriksaan menggunakan kalium hidroksida atau KOH. Pemeriksaan mikroskopis langsung dengan larutan KOH adalah alat screening utama untuk mengidentifikasi spora dan hifa. Untuk diagnosis mikroskopik yang akurat, teknik sampling sangat diperlukan dan sangat penting dalam hal ini. Lesi pertama-tama dibersihkan dengan alkohol 70%, hapus dengan lembut untuk mengangkat sisa obat atau produk perawatan kulit. Kemudian, kerokan kulit dibuat dengan menggunakan skalpel tumpul nomor 15. Jika dijumpai lesi multiple, maka daerah lesi dipilih untuk sampling yaitu daerah dengan pinggir aktif dan atau vesikal. Bahan kerokan ini kemudian ditempatkan pada slide mikroskop dan ditetesi dengan larutan KOH
pH 10-20%. Setelah 15-30 menit, spesimen dapat diperiksa di bawah mikroskop. Terdapatnya hifa yang bersepta dan spora menyatakan diagnosis infeksi dari dermatofita. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu dengan kultur jamur. Setelah yakin bahwa jamur adalah patogen penyebab, maka kultur jamur dapat dilakukan untuk menentukan tipe jamur tersebut. Media yang biasa digunakan adalah dermatofit medium, mycocell, dan mycobiotic agar. Yang dianggap paling baik adalah medium agar dextrosebron. Media agar ini ditambahkan dengan antibiotik, chloramphenicol atau cycloheximide. Lalu untuk pengobatannya itu tinea pedis yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain seperti penyakit pada kuku maupun penyakit kulit bagian lainnya. Berikut pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati tinea pedis. Yang pertama, tinea pedis dapat ditangani dengan obat anti jamur. Obat ini dapat berupa salep, gel, semprotan atau pil. Berikut adalah beberapa contoh obat anti jamur yang dapat diberikan. Yang pertama itu ada miconazole, ada terbinafin, ada clotrimazole, ada butenafin, dan ada juga tonaftat. Untuk pencegahan agar terhindar dari gejala tinea pedis, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, mencuci kaki dengan sabun dan air yang mengalir serta keringkan secara menyeluruh, terutama di antara sela-sela jari-jari kaki. Sementara untuk membunuh jamur, cucilah kaki dalam air bersuhu 60 derajat Celcius atau bisa lebih. Yang kedua, hindari berbagi kaos kaki, sepatu, atau handuk dengan orang lain yang tidak diketahui riwayat penyakitnya. Yang ketiga, kenakan sendal saat berada di fasilitas umum seperti pemandian umum, sekitar kolam renang, dan lain sebagainya. Yang keempat, kenakan kaos kaki yang terbuat dari serat nyaman seperti kapas atau wool yang terbuat dari serat sintesis yang menyerap kelembaban dari kulit. Yang kelima, ganti kaos kaki seketika berkeringat. Yang keenam, pakai bergantian antara 2 pasang sepatu. Kenakan setiap pasang maksimal 2 hari sekali untuk memberikan waktu sepatu mengering karena kelembaban yang dapat memungkinkan jamur itu akan. Selanjutnya adalah tinea unguium. Tinea unguium adalah infeksi jamur dermatofit yang menyerang kuku. Penyakit ini bersifat menahun dan sangat resisten terhadap pengobatan. Penyakit ini sering dijumpai di negara tropis karena udara yang lembab dan panas sepanjang tahun. Penyebab dari penyakit ini berupa jamur Trichopiton mentagrophytes dan Trichopiton rubrum yang dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya, infeksi jamur pada kuku dapat terjadi pada setiap kalangan usia. Walau begitu, orang dewasa atau lansia lebih berisiko mengalaminya, sebab kuku jari kaki atau tangan akan rapuh dan kering seiring bertambahnya usia. Akibatnya, jamur masuk ke dalamnya dan menyebabkan infeksi tinea unguium. Untuk patogenesis tinea unguium, pertama-tama jamur akan menempel pada kulit dengan keadaan kulit yang cocok dan faktor resiko yang ada. Setelah itu, jamur akan tumbuh pada kulit yang telah terinfeksi, dan jamur akan mengeluarkan suatu enzim yang bernama enzim keratolitik. Jamur akan berkembang biak dengan subur dengan cara memakan makanan yang baik. Setelah subur, jamur akan menghancurkan keratin dan jamur akan bertambah, serta enzim hemolitik pun akan mengikuti bertambah, dan terjadilah penyakit yang semakin meluas. Gejala dari tinea unguium itu yang pertama kuku yang menebal, lalu ada kuku yang berubah warna menjadi warna kuning atau coklat. Yang ketiga ada kuku yang rapuh dan bertekstur kasar, lalu ada bentuk kuku yang berubah, dan ada juga bau kuku yang busuk dan sangat mengganggu. Selain itu, gejala khas tinea unguium itu dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada distal lateral subungual onychomycosis atau DLSO. Pada pasien ini dengan presentasi klinis DLSO tampak diskromia atau perubahan warna pada kuku, onycholisis, lepasnya lempeng kuku dari dasar kuku, hipertropia unguium, penebalan lempeng kuku, dan subungual hiperkeratosis atau debris.
Yang kedua itu ada superficial white onychomycosis atau SWO. Pada pasien dengan presentasi klinis SWO ini bisa didapatkan bercak putih, batas jelas di lempeng kuku, pulau-pulau berbentuk opak. Bercak putih bisa berwarna kuning jika sudah lama. Permukaan kuku bisa menjadi kasar, lunak seperti kapu dan mudah dikerok. Yang ketiga itu ada proximal subungual onychomycosis atau PSO. Seringkali didapatkan pada pasien dengan imunocompromised AIDS, penerima transplant organ, dan penyakit jaringan ikat. Gejala klinis ini muncul pada proximal kuku. Diagnosis dari tinea unguium. Diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium. Hiperkeratonis subungual, onycholisis, dan diskolorisasi coklat kuning adalah gambaran karakteristik tinea unguium. Pemeriksaan mikroskopis langsung dan kultur jamur berguna dalam mengkonfirmasi diagnosis. Pemeriksaan makroskopisnya. Yang pertama, hasil pemeriksaan makroskopis kuku adalah permukaan kuku tidak rata, kuku yang rapuh, keras, serta berwarna coklat kekuningan. Yang kedua ada hasil pengamatan makroskopis koloni biakannya dari Trichopiton mentagrophytes, bentuk dari koloni seperti kampas, warna atas koloni berwarna putih, warna bawah koloni berwarna kuning, dan selanjutnya ada dari Trichopiton rubrum, bentuk koloni seperti kapas, warna atas koloni berwarna putih, dan warna bawah koloni berwarna merah anggur. Yang pertama ada pemeriksaan KOH 20% secara langsung. Fungsi dari KOH yaitu untuk melarutkan debris dan kuku sehingga akan terlihat hifa bersekat atau pseudohifa. Untuk cara kerjanya, pertama disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan, lalu buat KOH 20%. Lalu bahan yang diambil adalah massa detritus dari bawah kuku yang sudah rusak atau dari bahan kukunya sendiri. Warna kuku bisa kehitaman atau kekuningan. Lalu kerok dengan menggunakan skalpel dan diletakkan pada objek gelas. Setelah itu, tetesi dengan KOH 20% dengan pipet tetes yang berfungsi agar hifa dan spora tidak lisis. Tutup dengan cover gelas dan letakkan pada petri dish yang sudah terdapat kapas basah. Fiksasi terlebih dahulu jika perlu. Lalu setelah itu amati pada mikroskop dengan perbesaran objektif 10 kali dan 40 kali. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu dengan kultur jamur. Setelah yakin bahwa jamur adalah patogen penyebab, maka kultur jamur dapat dilakukan untuk menentukan tipe jamur tersebut. Media yang biasa digunakan adalah Dermatophytes medium, Mycocele, dan Mycobiotic agar. Yang dianggap paling baik adalah medium agar dextrosebron. Media agar ini ditambahkan dengan antibiotik, chloramphenicol atau cyclohexane. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tinea unguium yang dapat berserang di kuku. Yang pertama, mencuci tangan dan kaki secara teratur, apalagi ketika Anda tidak sengaja menyentuh kuku kaki atau tangan yang sudah terinfeksi oleh jamur. Yang kedua, memotong kuku secara lurus kemudian menghaluskan tepinya. Yang ketiga, menggunakan kaos kaki yang dapat menyerap keringat atau mengganti kaos kaki secara berkala sepanjang harinya. Yang keempat, membuang sepatu tua yang sudah jarang dipakai atau membersihkannya dengan bubuk anti jamur. Yang terakhir, memakai alas kaki saat berjalan di area kolam renang atau ruang ganti. Pengobatan dari tinea unguium itu terdapat beberapa cara pengobatan topikal yang dapat digunakan. Yang pertama, cara klasik menggunakan obat anti dermatofit topikal dan sedapat mungkin menghilangkan bagian yang rusak, misalnya dengan pengikiran atau kuretase kuku. Obat anti dermatofit yang sering dipakai antara lain golongan azol, haloprogin, siklopiroksilamin, dan alilamin. Solusio glutaraldehyde 10% dan krim tiabendazol 10% dengan bebat oklusif juga dapat digunakan. Yang kedua itu ada avulsi atau pengangkatan. Kuku yang diikuti pemberian obat anti dermatofit topikal. Avulsi kuku dapat dilakukan dengan bedah skapel atau bedah kimia, misalnya dengan menggunakan urea. Sediaan kombinasi urea 40% dan biofenazol yang terdapat di beberapa negara juga dapat dipakai untuk cara ini. Yang ketiga itu ada obat topikal lain antara lain cat kuku berisi siklopiroksilamin 5% dan cat kuku berisi amorfilin 5%.
Untuk pengobatan sistemik dapat dipakai, yaitu yang pertama itu ada glycofulvin 0,5 sampai 1 gram per hari. Untuk infeksi kuku tangan dibutuhkan pengobatan rata-rata 4 sampai 6 bulan, sedangkan untuk kuku kaki 8 sampai 18 bulan. Tetapi kebersihan pengobatan ini rendah dan rekurensi tinggi. Yang kedua itu ada itraconazole. Semula dianjurkan penggunaan dosis 200 mg per hari selama 3 bulan pada infeksi kuku kaki. Akhir-akhir ini penggunaan terapi pulse 400 mg per hari selama seminggu tiap bulan memberi hasil baik dalam 3 bulan. Yang ketiga itu ada terpinafin. Dosis 250 mg per hari selama 1,5 bulan pada infeksi kuku tangan dan selama 3 bulan pada kuku kaki. Kombinasi pengobatan sistemik dan topikal dapat meningkatkan angka kesembuhan selain mengurangi masa penggunaan obat sistemik, misalnya pada kombinasi glycofulvin dengan amorofin cat kuku serta kombinasi glycofulvin dengan solusi thioconazole.